Kalau kita menerima berita hoax, berita-berita yang palsu, jangan mudah nge-share ke grup-grup WhatsApp. Bahaya. Ingat, Undang-Undang ITE itu melindungi kita semua. Sehingga kita juga mesti hati-hati kalau menyebar berita yang belum pasti kebenarannya. Caranya gimana? Dicek saja. Kalau kemudian berita itu sumbernya terpercaya, boleh jadi kita percaya. Nek kita cek kemudian berita itu sumbernya enggak jelas, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Seraya kita juga memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan diri kita, agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Yesus Kristus Putra-Mu Engkau utus menjadi terang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Nya, dan kami pun hidup kudus di hadapan-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahukanlah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan putusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?
Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan puteri-puteri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi puteri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang terhadap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka memperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan
yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Dalam hidup kita sering menemukan banyak contoh dan banyak perkara di mana orang itu sering main hakim sendiri di dalam hidupnya. Mungkin kita juga pernah main hakim sendiri dalam hidup kita. Dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang lebih besar. Lingkup paling kecil itu misalnya keluarga, di dalam lingkup keluarga, gitu. Misalnya siapa ya? Misalnya orang tua dengan anak-anak, itu kan. Misalnya orang tua dengan anak-anak. Anaknya sedang nonton TV, bapak ibunya bekerja. Lalu ketika bapak ibunya datang, lalu menemui anak itu sedang menonton TV, bapak ibunya langsung, "Kamu tidak belajar, kamu anak tidak berbakti, nonton TV, kamu tidak menghargai usaha orang tuamu." Padahal sebenarnya anak itu nonton TV karena diberi tugas oleh gurunya untuk mempelajari sesuatu dari sebuah acara televisi. Orang tua yang tadi langsung main hakim sendiri. Wah, apalagi kalau sampai kekerasan itu, waduh, itu menjadi luka batin luar biasa pasti untuk si anak. Dalam lingkup yang lebih besar dalam masyarakat, seringkali seperti yang dikatakan atau dikisahkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita sering termakan berita-berita hoax, itu kan, berita-berita palsu, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Lalu kita mudah menghakimi orang lain berdasarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Seringkali itu terjadi dan menimbulkan huru-hara, menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ya, contoh yang sampai sekarang ini masih masih istilahnya suaranya itu masih cukup santer, itu ya yang dulu itu yang di Perancis ada hoax hanya dibikin oleh anak-anak. Kemarin di berita itu kan muncul kembali kan, seorang anak karena diskors dari sekolah, lalu dia mengatakan sesuatu di rumah yang kemudian membuat banyak orang, pihak-pihak tertentu kemudian merasa tidak terima dengan si guru, lalu si guru dibunuh. Ya, macam-macam berita hoax itu sekarang berseliweran kemana-mana, dan kita menjadi mudah untuk menghakimi orang lain hanya karena berita hoax. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mencoba untuk menggunakan kebijaksanaan iman kita di dalam hidup. Ketika kita menjadi ragu-ragu atau tidak yakin terhadap sesuatu, pastikan dulu bahwa sesuatu itu memang terjamin kebenarannya.
Ada proses di dalam penghakiman itu yang namanya interogasi. Kalau tadi contohnya kan kita menghakimi, ya, mudah menghakimi. Maka dalam penghakiman itu selalu ada proses yang namanya interogasi. Ini kalau pengadilan umum ya, baik di pengadilan gereja maupun pengadilan sipil, pengadilan negara, itu semuanya pasti ada proses itu. Untuk apa? Dalam proses interogasi itu supaya si hakim itu bisa memastikan fakta-fakta atau kebenaran dari sebuah perkara. Nah, belum selesai sampai pada tahap itu, nanti juga pasti akan mendatangkan saksi-saksi dan sebagainya. Lah, cara-cara seperti ini kan sebenarnya juga sudah dipakai sejak zaman Daniel, seperti yang tadi dikisahkan dalam bacaan yang pertama. Maka kita di dalam hidup juga mesti hati-hati dan jangan main hakim sendiri. Kalau tadi yang saya contohkan di dalam keluarga, ketika kita menemukan anak-anak kita yang seperti itu, mbok ditanya dulu, kamu kok enggak belajar? Kamu kok malah nonton TV? Kamu kok malah sekarang main HP ya? Nah, kalau sekarang itu belajar daring, HP itu menjadi alat yang utama, itu kan ya. Kalau dulu ya orang tuanya pasti marah-marah, gitu kan. Ditanya dulu kenapa dan sebagainya, baru kita bisa tahu kebenarannya seperti apa. Kalau kita menerima berita hoax, berita-berita yang palsu, jangan mudah nge-share ke grup-grup WhatsApp. Bahaya, gitu kan. Ingat, undang-undang ITE itu melindungi kita semua. Sehingga kita juga mesti hati-hati kalau menyebar berita yang belum pasti kebenarannya. Caranya gimana supaya kita bisa tahu kebenaran suatu berita? Dicek saja. Kalau kemudian kita cek, kemudian berita itu sumbernya terpercaya, boleh jadi kita percaya. Nek kita cek kemudian berita itu sumbernya enggak jelas, apalagi kalau sudah katanya, wah ini guys enggak dijamin belas itu. Maka hati-hati supaya kita tidak mudah main hakim sendiri. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menentukan segala sesuatu di dalam hidup. Kalau kita tidak mau dihakimi, ya jangan mudah menghakimi. Kalaupun kita suatu ketika harus menghakimi sesuatu atau memutuskan sesuatu, ya tadi itu, hati-hatilah. Ya, proses interogasi dalam rumah tangga itu ya bisa saja terjadi dalam bentuk yang sederhana, tidak usah seperti di penghakiman pada umumnya itu kan harus mendatangkan saksi-saksi. Ya kalau di rumah itu ada saksi lah, kalau tidak ada saksi gimana? Mau bersaksi, leluhur-leluhur itu mau diminta bersaksi, ya tidak bisa gitu kan. Maka mari kita membangun kebijaksanaan iman ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengasah kepekaan iman kita dengan lebih baik. Caranya sederhana, mencoba untuk belajar mencari sumber-sumber akurat dari sebuah perkara atau dari sebuah berita atau dari sebuah peristiwa yang kita jumpai. Dengan begitu nanti otomatis kita juga akan semakin terasah, seperti halnya yang dikisahkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Daniel dan juga Yesus tidak ikut-ikutan main hakim, tetapi mereka dengan bijaksana, Daniel dan Yesus memutuskan segala sesuatu. Daniel dan juga Yesus sungguh menjadi teladan kebijaksanaan itu. Maka mari kita mengusahakan diri untuk juga menjadi bijaksana sebagaimana Daniel dan Yesus memberikan teladan dalam hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Ekaristi yang Kau anugerahkan kepada kami menghadirkan Yesus Kristus Putramu. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia, mewartakan kasih secara nyata dan penuh sukacita, sebagaimana yang kami imani, yaitu sukacita surgawi dalam terang kemuliaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.